Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita semua hadir dalam momentum penting ini, yaitu peluncuran program investasi terencana dan berkala atau pintar reksadana. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia, dan seluruh pihak terkait yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Kita berkumpul pada hari ini dalam sebuah momen krusial bagi sejarah pasar modal kita. Pertemuan ini bukan sekedar sosialisasi, regulasi, atau peresmian program kerja institusi, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa Indonesia siap membangun ekosistem keuangan yang tangguh, berintegritas, dan inklusif. Melangkah ke depan, arah pembangunan kita sudah sangat jelas. Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita telah meletakkan fondasi yang kokoh. Jika kita telah Asta Cita, khususnya poin kedua yang mendorong kemandirian bangsa, maka pendalaman pasar keuangan nasional menjadi syarat mutlak dan tidak bisa ditawar. Bosan ya? Baik, bahasa jelas sekarang kita. Saya sudah dengar istilah pendalaman pasar modal sejak tahun 2000 sampai sekarang nggak dalam-dalam. Mungkin kita pakai cangkul yang salah, nggak dalam-dalam tuh, ya kan? Maka sekarang dibuat program pintar. Saya nggak tahu ini bisa bagus apa enggak. Tapi yang jelas dari pemerintah kita siapkan fondasi ekonomi yang baik, membaik terus dari waktu ke waktu. Kita sedang mendesain pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dan kami, saya, Pak Erlangga, tidak main-main dalam hal itu. Kalau zaman dulu banyak sekali pembangunan yang lambat, sekarang Pak Erlangga diberi kekuasaan oleh Bapak Presiden untuk menangani semuanya. Nanti kalau lambat kita salahin Pak Erlangga. Tapi enggak, kekuatan sekarang diserahkan ke satu kelompok, satu satgas yang bisa menyelesaikan semua keterlambatan yang ada di sistem perekonomian. Jadi kalau sebelumnya pertumbuhan ekonominya ya 5%, 5,5% dari sedikit, ke depan kita akan tumbuh lebih cepat lagi. Triwulan kemarin kita tumbuh berapa? 5,39. Triwulan pertama mungkin akan tumbuh 5,5 ke atas. Triwulan kedua juga seperti itu. Di tengah gejolak ekonomi global yang nggak jelas itu, kita bisa mampu menciptakan pertumbuhan domestik yang cukup baik. Dan ini yang akan terjadi terus ke depan. Biasanya pergerakan bursa atau saham tergantung pada pergerakan fundamental ekonominya. Kalau ekonominya bagus terus, walaupun sekarang banyak berita negatif yang jelek-jelekin saya katanya, tapi saya tahu betul yang kita jalankan nggak main-main. Reformasi kita perbaiki, reformasi betulan. 3 bulan pertama tuh pajak saya tumbuh 20%, nanti akan lebih. Bea cukai juga direformasi, yang lain juga kita reformasi dengan cepat. Sekarang program pembangunan pemerintah dimonitor oleh Pak Erlangga, harusnya akan lebih cepat lagi. Ceteris paribus, dengan keadaan yang sama, tanpa reformasi industri yang berlebihan, kita bisa tumbuh 6% dengan hanya menghidupkan private sector dan government sector saja. Itu modal awal. Belum lagi nanti kita rubah struktur ekonominya secara bertahap.
Jadi pertumbuhan 8% mungkin orang-orang bilang terlalu tinggi. Tapi kalau untuk saya sudah hampir kelihatan nanti 2 tahun, 3 tahun lagi Anda udah ngeliat tuh angka 8% udah nyundul-nyundul ke atas. Artinya prospek pasar saham kita juga akan naik dengan signifikan. Cuman begini, kan nggak semua penduduk atau masyarakat kita punya waktu untuk melihat saham dari hari ke hari. Sebagian kerja profesional ini dan itu. Kalau gitu, gimana caranya mereka bisa menikmati pertumbuhan ekonomi dan yang nggak langsung di pasar saham itu? Yaitu ya menyerahkan ke ahlinya. Ahlinya dalam ini adalah pengelola fund ya, fund manager dalam bentuk reksadana bisa macam-macam. Kalau takut ya reksadana apa mata uang yang pendek ya. Agak berani dikit, reksadana obligasi. Berani lagi dikit, reksadana saham. Nanti kalau udah nggak ada kerjaan, udah pensiun, udah saking jagonya, bolehlah main saham sendiri. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, ketika bapak-bapak, ibu masyarakat masih sibuk, kasihlah ke ahlinya. Jadi asosiasi ini ya, apa namanya? APRD itu suatu wadah yang bagus. Asal dikontrol aja Bu. Jangan sampai mereka juga main-main. Asal mereka dikontrol dengan baik, itu suatu tempat yang paling aman bagi masyarakat untuk menaruh uangnya dengan aman. Kan di sana juga dievaluasi setiap tahun kan, ada rankingnya dan lain-lain. Dan kalau yang jelek pasti dikasih peringatan ya Bu ya. Kalau yang main-main berhentiin aja Bu. Jadi aturan akan dijalankan dengan tegas. Tapi ini adalah satu entry point bagi seluruh masyarakat kita untuk menikmati pergerakan saham yang akan naik terus-menerus. Kalau saya Menteri Keuangannya. Saya selalu bilang, fondasi ekonomi akan menentukan nilai IHSG kita kan. Saya selalu bilang, dari mulai titik terendah ekonomi, sampai ujung dari masa ekspansi itu bisa 4-5 kali. Let's say sekarang 7.000 lah. Ekspansi kita akan berlangsung sampai 2029-2030. Itu saya bilang bisa 4 kali. Bisa lah 28.000 ya. Paling sial. Mereka bilang itu purbaya gila. Coba kalau Anda lihat tahun 2002 kan indeks 200-an. 2009 udah berapa? 2.500. 10 kali naik ya. Jadi itu bukan hal yang tidak mungkin kalau kita kembangkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan itu pasti akan terjadi. Sekarang juga banyak Gen Z yang berinvestasi di pasar modal kan sekitar 57%. Kalau Gen Z biasanya so tahu kayak saya lah. Main. Gak apa-apa kalau dibekali ilmu yang cukup. Tapi kalau nggak cukup, biar aja ahlinya yang bekerja. Anda pelajari si ahli itu kerjanya gimana. Nanti kalau Anda merasa lebih jago, baru Anda langsung menin pasar saham. Jadi intinya bagi investor muda untuk berhasil berinvestasi, bukan otomatis kalau Anda masuk ke pasar saham langsung jadi jago. Anda pelajari dulu pengetahuannya, baru nanti Anda bisa untung lebih tinggi dari profesional-profesional yang di pasar modal atau yang di asosiasi ini. Kalau Anda memang jago. Tapi kalau enggak, ikutin aja dulu sambil belajar. Program Pintar adalah jawaban atas risiko. Jadi berinvestasi selalu ada risikonya. Katanya high risk, high gain. No risk, no gain. Low risk, low gain. Selalu ada itu. Kalau Anda nabung di bank, itu bukan dihitung investasi. Karena aman, resikonya tinggal di banknya aja. Jadi Anda mesti ngerti teman-teman kalangan muda atau kalangan ibu-ibu yang nggak tahu pasar saham, pasar modal, ada ahli yang mengelola di pasar modal. Mereka cukup baik. Ada risiko,
tapi biasanya lebih terukur. Program Pintar adalah jawaban atas risiko yang ada pada reksadana tradisional melalui mekanisme rupiah cost averaging yang terotomasi, yaitu menyisihkan uang dengan jumlah tetap secara rutin dalam periode tertentu dengan prinsip compounding. Pintar memitigasi risiko market timing. Anda tidak perlu lagi pusing kapan waktu terbaik untuk masuk ke pasar. Pintar membuat kita juga untuk berdisiplin, berinvestasi secara rutin, sehingga harga perolehan investasi kita menjadi rata-rata yang optimal dalam jangka panjang. Kalau dalam ilmu pasar modal, ilmu finance, ada yang bilang pasar itu nggak bisa ditebak, itu random walk. Jadi kalau sebagian dari sini dia taruh aja, hold sampai berapa tahun kemudian sampai mature, itu juga baik karena mereka bilang kita nggak bisa nebak kapan harga naik, kapan turun. Sebetulnya kalau yang jago bisa, tapi yang jago cuma sedikit. Jadi anggapnya semuanya nggak tahu reksadana, biar mereka mainkan. Jadi investasi dalam hal seperti ini ditaruh di ahlinya, biar mereka kelola. Kalau mereka ngaco, biar OJK yang hukum, ya Bu ya. Ada penggelapan, kita masukin penjara. Ini adalah investasi yang pintar, menggunakan teknologi untuk menghilangkan hambatan psikologis, memitigasi risiko volatilitas, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang kita sisihkan setiap bulan bekerja secara maksimal untuk masa depan kita. Masih ada. Saya pikir udah habis. Bapak dan Ibu sekalian, teknologi aja nggak cukup. Teknologi tanpa integritas adalah resep menuju bencana. Kepercayaan adalah mata uang tertinggi di pasar keuangan. Jadi teman-teman yang terlibat dalam memanage uang juga harus hati-hati. Sekarang saya ikut ngawasin. Kalau ada macam-macam, saya hajar Anda. Walaupun Ibu Ketua OJK dulu yang hantam ya. Tapi saya nggak akan lepaskan Anda dimanapun Anda berada kalau Anda main-main. Integritas adalah hasil harga mati. Dengan pasar yang bersih, investor domestik akan merasa aman, dan investor global pun akan melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang kredibel. Mari kita jadikan pekan reksadana ini sebagai momentum untuk memperkuat perencanaan keuangan kita. Berinvestasilah untuk impian Anda, berinvestasilah untuk kemandirian ekonomi bangsa kita, dan jangan takut. Sekarang pengawasan di pasar modal sudah diperbaiki, dan investasi Anda di pasar modal kita dijamin keamanannya. Dalam pengertian, nggak ada lagi tuh yang maling-maling uang Anda atau manipulasi harga yang gak jelas sehingga pada akhirnya Anda semua merugi. Pasar modal kita sudah memperbaiki integritasnya dengan baik. Ke depan inilah tempat yang aman untuk berinvestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.